Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before the study English today, let's pray together. Begin. Finish. Oke, sebelumnya saya mau absen terlebih dahulu untuk siapa yang hari ini tidak hadir atau yang hari ini absen. Anissa Fitria, Arif Sugi. Oke, yang berhalangan hadir hari ini berarti Winda Nuraini, Nur Syifa Sarah Jopa. Oke. Please for secretaries or rights yang berhalangan hadir hari ini nanti kasih tahu ke Miss, okay? Okay. Today we will learn about expressing intention. Do you know what is expressing intention? Ada yang tahu apa itu expressing intention? Okay. Expressing intention, according Cambridge Dictionary, expressing intention is something that you want and plan to do. Okay. Something that you want and plan to do. Something that you want, yang kamu inginkan, and plan to do, dan yang kamu rencanakan di masa depan. Sudah terbayang sesuatu yang ingin kamu lakukan dan kamu rencanakan di masa depan. Itu adalah definisi dari expressing intention. Karena masih bersifat akan atau di masa depan, maka tenses yang digunakan yaitu using simple future tense. Using simple future tense atau yang akan dilakukan di masa depan, seperti itu. Oke. Di dalam expressing intention ada yang namanya asking intention. Do you know what is asking intention? Asking intention itu bertanya tentang sesuatu yang akan dilakukan di masa depan. Ketika kita ingin bertanya tentang sesuatu yang akan kita lakukan di masa depan itu, contohnya seperti apa ya, Miss? Contohnya, for example, what are going to do? What are going to do? Apakah yang akan kamu lakukan? Yang kedua, any plan for the weekend? Atau apakah kamu punya rencana? Any plan for the weekend itu, apakah kamu punya rencana akhir pekan ini? Ketika kalian ingin bertanya kepada teman-teman kamu tentang planning kamu, planning kalian, planning teman-teman semua ke depannya seperti apa, itu adalah example atau contoh kalimat yang akan kita lakukan atau bertanya tentang sesuatu yang akan dilakukan di masa depan, seperti itu. Or any example, are you thinking of bla bla bla? Apakah kamu berpikir tentang sesuatu atau melakukan sesuatu di masa depan atau bla bla bla, seperti itu. Di dalam expressing intention itu kalian bisa menggunakan kalimat be going to or would like to. Be going to dengan would like to itu sama saja. Kalian bisa memilih dua kalimat itu.
kalimat be going to or would like to. Be going to. Be going to itu sama dengan will or shall. Will or shall. Be going to. Apa sih bedanya be going to dengan will or shall, Miss? Oke, untuk be going to itu terschedule dengan jelas kapan, di mana, dan apa yang akan kita lakukan. Be going to atau terschedule dengan jelas itu, teman-teman semua, contohnya saya akan merayakan ulang tahun pada pukul sekian, hari itu, tanggal sekian, dan tahun itu. Misalnya, yang udah terschedule dengan jelas itu sesuatu yang akan kita lakukan di masa depan, kita sudah tahu kapan dan di mana tempatnya seperti itu. Itu terschedule dengan jelas atau be going to masuknya. Untuk will or shall itu belum terschedule dengan jelas. For example, saya akan menikah. Itu termasuk expressing intention, tetapi will or shall belum terschedule dengan jelas itu karena kita belum tahu kapan saya akan menikah. Itu termasuk planning, cuman kita tidak tahu kapan, di mana, dan itu hari apa pernikahan itu akan terjadi. Seperti itu. Itu untuk will or shall yang belum terschedule dengan jelas. Begitu ya, teman-teman. Untuk be going to or untuk be going to, will dan will or shall, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya? Kalau belum ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ke contoh kalimat be going to yang benar untuk kalimat. Oke, saya akan menjelaskan tentang be going to untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya yang benar menggunakan kalimat be going to. For example, kalimat positifnya subject plus are or am or is plus going to plus verb 1 plus object. Untuk kalimat negatifnya subject plus are or am or is plus not plus going to plus verb 1 plus object. Untuk kalimat tanyanya are or am or is plus subject plus going to plus verb 1 plus object plus question. Oke, itu adalah kalimat be going to yang baik dan benar. Miss, gimana kalau misalkan verb 1 diganti dengan verb 2? Itu tidak dianjurkan menggunakan verb 2 untuk kalimatnya, untuk susunan kalimatnya, karena sudah menjadi aturan. Jadi, kalimatnya semua menggunakan kalimat verb 1. Untuk kalimat positif, untuk kalimat negatif, untuk kalimat tanya, semua menggunakan verb 1. Oke, untuk kalimat tadi, saya harap teman-teman semua bisa paham untuk susunan kalimatnya ya, karena pembelajaran ini menyangkut ke grammar. Gunakanlah grammar yang baik dan benar. Itu for example, be going to, kalimat positifnya Alexa is going to visit Mount Bromo next week. Alexa is going to visit Mount Bromo next week. Untuk kalimat negatif, Alexa is not going to visit Mount Bromo next week. Untuk kalimat tanyanya, is Alexa going to visit Mount Bromo next week?
itu untuk kalimat tanya. Miss, mana yang dimaksud terschedule-nya untuk kalimat itu? Nah, yang dimaksud terschedule-nya itu Alexa akan mengunjungi Gunung Bromo next week. Udah tahu tempatnya, udah tahu kapan akan berangkatnya atau mengunjunginya, yaitu di next week tadi. Untuk mengunjunginya itu kemana Alexa akan perginya itu ke Gunung Bromo. Itu yang dimaksud be going to atau terschedule dengan jelas, teman-teman. Baik, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kalimat would like to. Hampir sama dengan be going to seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Would like to dengan be going to itu sama, digunakan untuk expressing intention. Untuk kalimat would like to, kalimat positifnya subject plus would like to plus verb 1 plus object. Untuk kalimat negatifnya subject plus would plus not like to plus verb 1 plus object. Untuk kalimat tanyanya seperti biasa, would ditarik ke depan, would plus subject plus like. Baik, untuk kalimat tanyanya would plus subject plus like to plus verb 1 plus object plus question. Jangan lupa, berhubung ini adalah kalimat tanya, question jangan lupa dicantumkan di akhir kalimat. Seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk contoh would like to atau susunan kalimat would like to. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya akan menjelaskan kembali. Kembali lagi saya ingatkan, untuk perbuahannya itu sama seperti be going to, tidak dianjurkan untuk diganti dengan verb lain selain daripada verb 1 karena sudah menjadi aturan seperti itu. Oke, for example, would like to. Kalimat positif. My father would like to stay in Jakarta next month. Untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, my father would not like to stay in Jakarta next month. Untuk kalimat tanya atau questionnya, would my father like to stay in Jakarta next month? Itu untuk kalimat questionnya. Oke, begitulah tentang expressing intention. Jadi kesimpulannya atau conclusion for this meeting, expressing intention, something that you want to do and plan to do, using simple future tense. Seperti itu. Next meeting, teman-teman semua bisa membuat contoh kalimat masing-masing 5 menggunakan kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya dari be going to dan would like to. Nanti kalian bisa kumpulkan ke meja saya atau nanti saya akan kirimkan tugas ini ke Google Classroom. Nanti due-nya sampai minggu depan. Seperti itu. Mungkin untuk expressing intention itu cukup sekian dari saya. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti tentang apa yang saya sudah jelaskan tadi. Oke, untuk teman-teman yang berhalangan hadir hari ini, nanti kalian bisa bantu menjelaskan ke teman-temannya
apa yang sudah kalian pahami dan apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Dan untuk teman-teman semua, nanti untuk tugasnya saya ingin kalian menulisnya di kertas folio dan tulis tangan sendiri. Nanti kalian bisa foto, kirimnya nanti ke Google Classroom. Soalnya saya tidak ingin atau saya menganjurkan untuk ditulis tangan sendiri, seperti itu. Untuk teman-teman yang sakit hari ini, saya doakan semoga lekas sembuh. Yang berhalangan hadir, semoga minggu depan bisa bertemu lagi dengan saya untuk next meeting. Cukup sekian dari saya. Sorry for the mistake. Maafkan saya kalau banyak kesalahan. Dan satu lagi dari saya, jangan lupa menjaga kesehatan karena sekarang lagi pandemi. Jangan lupa protokol kesehatannya digunakan seperti 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Karena kita lagi pandemi seperti ini, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa belajar dengan baik, belajar tidak dengan daring lagi, agar kita bisa bertemu lagi seperti biasanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.